Kita harus sepakat dulu, kita harus hormati dulu MOU ini. Kapan kita sepakat untuk duduk bersama dan menyepakati bagaimana proses perekrutan itu dilaksanakan. Kalau besok kita sepakat, besok juga kita cabut. Ini yang kita mau sebenarnya. Apa sebab Parlemen Malaysia takut untuk membicarakan dan membahaskan isu ini? Karena jika tidak, ianya sebenarnya sebagai satu pencabulan terhadap kedaulatan negara Malaysia. Memunculkan isu, ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Direktur Eksekutif Migrancare Wahyu Susilo menyaksikan pernyataan Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin yang mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia tidak berdampak karena negara itu bisa mencari kebutuhan pekerja dari banyak negara lain. Wahyu menilai pernyataan tersebut kontradiktif dengan yang terjadi di lapangan. Pasalnya tingkat ketergantungan Malaysia atas pekerja asal Indonesia sudah sangat tinggi. Bagaimanapun juga pekerja Indonesia paling diminati pemberi kerja di sana, ujarnya ketika dihubungi Sabtu 16 Juli. Salah satunya, kata Wahyu, karena pekerja asal Indonesia punya keunggulan komparatif dibanding negara lain. Misalnya sama-sama mengerti bahasa Melayu dibanding dengan negara lain, di samping budaya dan keseragaman lain. Ia menjelaskan saat ini Malaysia kekurangan 1,2 juta tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang besar ini sangat mendesak, apalagi Malaysia kini tengah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi. Adapun pekerja di sektor perkebunan, terutama sawit dan pekerja domestik, menurut Wahyu adalah yang paling banyak dibutuhkan di negeri jiran tersebut. Karena tingginya kebutuhan pekerja migran asal Indonesia ini, menurut Wahyu pemerintah harus konsisten menegaskan komitmen Malaysia untuk mematuhi MOU yang sudah disepakati kedua negara. Ia juga berharap ini menjadi momen untuk menekan Malaysia agar sistem Made Online atau SMU tidak lagi dilegalkan demi kebaikan pekerja migran Indonesia. Saya kira kalau pemerintah kita konsisten, moratorium itu benar-benar dijaga, perbatasan juga dijaga atau tidak bocor. Saya kira ini harusnya efektif untuk mendesak Malaysia agar berkomitmen pada MOU, kata Wahyu. Setidaknya mengandalkan Made Online itu lagi atau sistem itu tidak lagi dilegalkan. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Malaysia mendesak Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan. Setelah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke negeri itu, industri sedang pulih dan memenuhi permintaan. Tenaga kerja asing dari Indonesia sangat dibutuhkan, terutama di sektor konstruksi dan perkebunan, kata Direktur Eksekutif MISI Saur Cheah kepada Free Malaysia Today Jumat 15 Juli 2022. Cheah menekankan bahwa masalah kekurangan tenaga kerja domestik sangat penting dan berdampak buruk pada pendapatan negara meskipun ada permintaan ekspor. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin merespon keputusan Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI untuk sementara waktu. Saat itu Malaysia disebut bisa merekrut pekerja asing dari banyak negara lain, termasuk di antaranya dari Bangladesh. Kami memiliki banyak orang asing yang bekerja di sini dan kami memiliki 15 negara lain untuk dipilih, kata Hamzah dikutip dari Free Malaysia Today Jumat 15 Juli 2022. Moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ini buntut pelanggaran perjanjian perekrutan yang ditandatangani oleh kedua negara. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia karena negara jiran tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system pada 1 April 2022. Dalam keterangan tertulis pada 14 Juli kemarin, Ida Fauziah mengatakan kedua negara telah menandatangani MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Di dalamnya disebutkan bahwa penempatan lewat sistem satu kanal sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik Malaysia. Namun Departemen Imigrasi Malaysia tetap menggunakan Made Online System, yakni kanal saluran pekerja asing Malaysia di luar kanal yang disepakati kedua negara One Channel System. Indonesia keberatan penggunaan SMO karena WNI bisa masuk Malaysia sebagai turis dan mendaftar sebagai pekerja, sehingga tidak ada jaminan perlindungan. Pembekuan ini merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia.
Malaysia tengah kekurangan tenaga kerja sekitar 120.000 orang yang menyebabkan industri tersebut kehilangan pendapatan 28 miliar ringgit Malaysia atau 94,5 triliun rupiah tahun ini karena tandan buah segar tidak dipanen. Kementerian Luar Negeri menjelaskan alasan pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja migran sektor domestik ke Malaysia. Kemlu menyebut salah satu penghentian itu karena Malaysia tidak menjalankan MOU terkait pekerja migran. Sebagaimana kita ketahui bersama pada tanggal 1 April yang lalu, Indonesia dan Malaysia telah menandatangani MOU penempatan dan perlindungan pekerja migran sektor domestik di Malaysia, kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Chuda Nugraha seperti dilihat di YouTube Kemenlu Jumat 15 Juli. Dalam MOU tersebut khususnya di pasal 3 dan juga di apendiksi MOU membuat kesepakatan kedua negara bahwa penempatan WNI sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia melalui One Channel System. Satu kanal dan sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme legal untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran kita di sektor domestik Malaysia. Juda mengatakan kerjasama kedua negara dibuat untuk tujuan yang baik, akan tetapi Malaysia disebut masih menggunakan sistem tenaga kerja Indonesia. Tentu kesepakatan MOU tersebut dibuat dengan itikat baik dari kedua negara. Namun perwakilan kita yang ada di Malaysia menemukan beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan apa yang disebut dengan sistem made online. Juda menyebut sistem made online yang masih diterapkan Malaysia itu di luar kesepakatan kedua negara. Dia menambahkan sistem made online juga rentan terhadap eksploitasi TKI. Sistem ini adalah mekanisme rekrutmen yang di luar kesepakatan yang ada di dalam MOU. Hal ini tentu tidak sesuai dengan isi dari MOU yang sudah ditandatangani bersama. Secara khusus SMO atau sistem made online ini membuat posisi pekerja migran kita menjadi rentan tereksploitasi karena mekanisme perekrutan ini membypass Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran. Karena pekerja migran kita yang berangkat ke Malaysia akhirnya tidak melalui tahap-tahap persiapan yang benar. Atas dasar itulah pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Juda menyebut KBRI telah mengirimkan surat ke Kementerian Tenaga Kerja Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk menindaklanjuti hal ini. Menyikapi hal tersebut, telah diadakan rapat kementerian lembaga di pusat untuk membahas situasi ini, tentunya dengan Kemenaker selaku regulator. Dan diputuskan menghentikan sementara waktu penghentian PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan sistem made online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.